kami nanti kurang semono mari kita berdoa. Pada kejadian itu Linda ini sebelum hari H bahwa Puskesmas akan berkunjung ke tempat Ibu Linda ini kira-kira 2 atau 5 hari sebelum kejadian. Jadi pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan setempat kemudian diikutsertakan oleh tutor, artinya bidan koordinator yang ada di Puskesmas. Mereka berdua berkunjung ke tempat pasien ini untuk memeriksakan hasil, artinya ibu hamil ini. Setelah mereka periksa bahwa persepsi mereka berdua adalah ibu ini mengalami retak janin timpang, jadi susah saat ini. Jadi oleh kedua ini mengambil inisiatif, Bu, lebih bagus kita ajak ke Puskesmas, kita periksa di sana. Di Puskesmas mungkin tenaga ada, kemudian fasilitas pun mendukung. Ditunggu oleh petugas ini kurang lebih 3 atau 5 hari. Tidak ada kunjung datang, kabar pun tidak ada saat antara pasien dengan petugas. Nah, saat kejadian pada tanggal 23 oleh melaksanakan kami, jadi pasien ini dibawa dengan mobil Avanza Innova oleh bapak yang melahirkan, Bapak Tarmizi. Setelah sampai di depan rawat inap, oleh petugas kesehatan kita mempersilahkan, Pak, Bu, silakan Pak turunlah biar kita periksa atau kita bawa ke tempat konek, tempat yang melahirkan. Ujar Bapak Tarmizi, kalau nak salah saya disampaikan oleh petugas, dokternya mana? Jawab petugas bahwa dokter 2 menit yang sudah berangkat ke Melabuh ke Dinas Kesehatan untuk mengikuti pelatihan gawat darurat. Ambulannya mana? Ambulan yang satu sudah mengantar pasien ke rumah sakit. Yang satu lagi, kalau tidak salah saya, tempat orang luka, orang meninggal di desa ini. Jadi terdiam mungkin situ sebentar. Jadi dengan perkataan mungkin yang disampaikan oleh petugas, jadi Pak kayaknya kurang sabar, langsung tidak jelas nih, Puskesmas ini tidak jelas. Jadi karena keadaan emosi agak sedikit tinggi, petugas ngambil inisiatif kita hubungi ambulan. Setelah dihubungi oleh ambulan, bahwa ambulan ini meminta izin kepada kami setelahnya. Kebetulan saya berada di rumah duka di desa Manggi. Pak Kecik Manggi, ada sekretaris, ada mantan Kecik Manggi, Mufti Manggi lagi, dan supir cadangan ini istilahnya meminta izin kepada kami semua, boleh Pak saya bawa ke Puskesmas dulu, di sana pasien sangat sekarat katanya. Kan duluan saya minta tadi, namun Pak Kecik Manggi duluan saya minta tadi, Pak, tapi saya bilang sana sekarat Pak. Karena itu nganggur Pak Kecik Manggi. Jadi kebetulan ambulan ini dari di depan rumah sakitnya orang meninggal ini langsung berangkat ke Puskesmas.
Setelah di perjalanan lebih kurang 100 meter, jumpa dengan mobil Avanza tadi, Innova tadi, bahwa yang nampaknya memang Pak Kecik berupaya, Pak Kecik Tarmizi dengan panggilan Pak Biong. Mungkin dadanya sedikit agak emosi. Pak Kepranggak, maaf Pak ya, Pak Kepranggak nama Pak. Jadi jawab yang sopir cadangan ini, tempatnya Pak. Oh, Kak. Jadi ditekan gas terus Pak. Jadi Pak Kecik ini langsung keluar dari arah rumah sakit. Setelah itu didengar oleh petugas yang tadi yang bertanggung jawab di desa Barupaya. Jadi dia mengambil santit dengan mobil sendiri, dengan motor sendiri, langsung ke arah Melampau juga. Artinya dia bertanggung jawab di desa Barupaya ini. Mungkin di rumah sakit, di halaman rumah sakitnya, mereka ketemu di situ. Setelah ketemu, itu putuslah hubungan bagaimana antara rumah sakit dengan pihak kita Puskesmas. Mungkin untuk lebih jelasnya, kebetulan kita ada bawa tugasnya bagaimana pelayanan yang diadakan di rumah sakit bersama mungkin tapi oleh bidang yang kami tempat. Yang menjadi pertanyaan kami mungkin bahwa pelayanan kesehatan kita adakan memang ada tugas, adalah dinasib di sana pada jam itu di Monet rawat inap. Satu lagi di sebelah sini adalah rawat jalan. Jam memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Apa tidak bisa kami ajakkan, maksud kami aturkan jadwal kita, kan berhak dokter memberi kita. Kalau seandainya dokter mungkin bisa ditangani di tempat, kenapa kita tidak bisa ditangani di tempat? Kenapa langsung kebijakan mengambil tujuh? Berikut mengenai keberadaan mobil yang dikurang, kita baca bahwa tempat pesta, saya pikir selama kita Islam bukan tempat pesta, ini adalah tempat orang meninggal. Disebut apa? Saya tidak tahu Pak. Kalau tempat orang meninggal, saksinya Bapak boleh tanya kepada Kecik Mangki, kepada Sekretaris Mangki, dan kepada mantan mungkin Mangki. Silakan Bapak tanya, apakah di jam itu ada berada dan pulang bangga. Kami selaku Kepala Puskesmas banyak mempertimbangkan. Jadi kalau wajar-wajar kalau masyarakat meminta ambulan untuk mengangkat jenazah. Kalau kami tidak memberikan, timbul masalah nanti dengan masyarakat. Jadi mungkin naas kejadian meninggalnya seorang bayi daripada Ibu Linda ini, mungkin menurut pendapat kami, mungkin ya sudah begitulah, mungkin ajar daripada menentukan. Kita tidak perlu mempersalahkan siapa-siapa di sini, menurut hemat saya. Tapi namun demikian, mungkin orang kuasa wajar-wajar mungkin ada bahasa yang orang senang yang kita lihat. Saya pikir demikian Pak, dengan orang saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebetulan saat itu mungkin keadaan Pak Cio kepada anaknya meragukan, maka mereka tidak sabar Pak, langsung dibawa. Jadi kita tidak sempat, tidak bisa kita tawar-menawar lagi. Itulah seharusnya mungkin Pak Cio bisa bersabar sedikit menurut anak kami. Kalau ambulan tidak jauh dengan tempat kejadian, lebih kurang 500 meter Pak. Kalau bisa bersabar, ya ambulan sudah mengarah ke sana. Kita, walaupun tidak ada dokter mungkin di tempat, perawat dan bidan bisa bertanggung jawab. Saya yakin mereka bisa bertanggung jawab. Demikian. Terima kasih. Sebelum kita minta kepada kepala dinas, mungkin ada